Sering berantem dulu berarti ya? Sering banget berantem, Mas. Saya pernah 1 lawan 100 orang, Mas. Oh ya? Kocak. Denny Sumargo pura-pura mati saat ketahuan istri habiskan 10 juta buat beli ikan cupang. Kamu beli cupang 10 juta, saya pura-pura mati. Main basket sama siapa aja? Katanya Sandi Uno juga udah. Mas Sandi udah. Mas Sandi kan biasa. Mas Sandi jago beneran gak sih sebenarnya? Sebenarnya dia jago. Lebih jago dari gua ya? Pasti. Biasanya ini kita kalau ngundang orangnya yang baik-baik dan sopan-sopan. Tapi malam ini kita mengundang seorang pebasket sombong. Oh. Bung Denny Sumargo, apa kabar bro? Selamat malam bro. Mas bos ya. Yoi, saya tadi nggak mau kesini. Oh gitu ya. Cuma setelah saya tahu bapak siapa, saya datang ke sini. Bisa aja. Sangkain makin nggak mau datang ke sini. Sesombongnya saya tetap tahu namanya adat istiadat dan moral. Siap. Tapi nggak sombong loh aslinya. Ini tetap harus jangan dipuji. Nanti cuan hilang. Aduh, salah deh kita ya. Siap, terima kasih Mas sudah diundang. Makasih atas kehadirannya. Ini pebasket sombong memang sebenarnya patut juga sombong karena prestasinya banyak sekali ya. Mulai dari mantan pemain timnas ya kan, dari sejak 17 tahun sampai 28. Sampai ya 28 betul. 28 ya. Habis itu pensiun ya. Entah mengapa lah, ntar kita bisa bahas lah. Iya, betul. Dapat predikat IBL Most Valuable Player. Iya. Terus pernah dapat penghargaan untuk film juga ya di Indonesia Box Office Movie Award. Betul. Banyak banget prestasi, Bos. Iya, sampai saya bosan sekarang. Gitu ya. Sombong banget ya. Maaf ya. Abis kalau komentar isi hater semua ya. Siap. Aduh, tapi olahragawan memang dari dulu ya. Ini kalau kita baca-baca dari dulu udah suka karate, sepak bola sampai basket ya, sampai pensiun gitu kan. Iya, sampai sekarang juga masih suka olahraga. Karena emang basicnya kayaknya emang nature-nya aku emang ke olahraga sih, Mas. Kalau ngapa-ngapain tuh kayaknya kurang srek kalau nggak ada olahraga gitu loh. Emang kayaknya bawaannya emang suka sih dari kecil. Jadi olahraga terus. Semua kayaknya aku pernah coba dari sepak bola gitu kan. Terus volley, bulu tangkis, sampai ke basket, karate. Kayaknya segala jenis olahraga tuh emang menarik aja di mataku. Hanya pas udah besar baru predikat sombongnya muncul gitu ya. Iya, itu sebenarnya saya juga bingung gitu. Kenapa saya jadi sombong sekarang? Saya bentar lagi dilaknat Tuhan ini. Tapi ngomongin Tuhan kayaknya nyariin Tuhan terus itu. Oh iya. Masuk. Panjang nih, panjang. Masuk, asik. Dulu ada kisahnya, Mas. Gitu. Kenapa nyariin Tuhan? Emang Tuhan gak bisa ngelihat dirimu atau gimana? Gimana ya? Namanya juga anak muda yang tolol ya. Maaf ya, Mas. Jadi dulu saya tuh emang complicated banget. Perjalanan hidupnya, background story-nya juga emang complicated. Lahir dari keluarga yang terpisah antara ibu dan bapak. Terus kemudian hidupnya juga gak sama orang tua. Lebih banyak numpang lebih tepatnya. Terus aku juga kebingungan dengan masa kecilku yang insecure dengan ruang aku tumbuh. Jadi aku sering dibully di sekolah, sering dijauhin, sering dimusuhin. Sedangkan aku sendiri gak ada mentor yang bisa ngedampingin aku, yang aku juga bisa bertanya, ini bagaimana sih, apa yang harus kulakukan. Jadi aku learn by myself sih sebenarnya. Jadi belajar di jalanan gitu. Dan itu kondisi yang memang gak mudah sih untuk seorang anak yang bertumbuh. Dan akhirnya aku menjadi pribadi yang keras kepala, terus temperamental, terus juga emosional. Sering berantem dulu berarti ya? Sering banget berantem, Mas. Saya pernah 1 lawan 100 orang, Mas. Oh ya? Nggak menang kok. Nggak kayak yang itu, nggak. Tetap tidak boleh sombong betul kali itu. Nggak menang. Tetap ada langit di atas langit gitu. Itu apa? SMP, SMA atau? Itu SMA, Mas. Jadi waktu itu aku main basket. Bola aku itu diambil. Kemudian emang anak kampung situ emang berani-berani. Aku pun juga nggak takut. Dia manggil abangnya yang ternyata jenderal perang di sana. Dan akhirnya aku dipukulin dari abangnya, kakaknya, teman-temannya, tetangganya, keluarganya semua. Dan itu aku hancur babak belur. Tapi aku selamat karena aku sempat lari, lompat ke tangga penonton ke sebelahnya. Untungnya aku jatuh di rumah, gentengnya orang. Gak langsung jatuh ke bumi, ke tanah. Jadi aku diselamatin, Pak Haji itu selamatin aku. Terus dia bilang jangan keluar dulu. Dan aku masih ditungguin di situ. Itu parah banget sih, salah satunya.
Di antara banyak kenakalan lain. Oh gitu ya. Sering berantem. Parah Mas. Sering ganti cewek. Oh itu harus Mas. Parah. Dulu playboy. Korban berapa korban? Banyak Mas. Banyak. Berjatuhan. Berjatuhan. Sampai akhirnya saya pernah kena kasus juga dulu. Tapi kasusnya tidak benar. Yang benar adalah memang saya suka pacaran, suka ya namanya anak muda gitu. Sampai akhirnya kejebak dalam social punishment juga, kena sanksi sosial selama 6 tahun. Kerjaan hancur, usaha hancur, terpuruk lagi, main layangan di Genteng selama 8 bulan. It's been a difficult time. Yeah. Beneran main layangan di Genteng? Coba Mas, lu gak punya semua hal yang tadinya lu punya, suddenly lu gak punya. Stres lu tuh bisa bikin lu main layangan kok Mas. Serius, cobain aja. Tapi jangan sih saran gua. Gak lucu Mas Dias lagi main layangan di Genteng, gak lucu. Itu pasti udah stres banget kalau gitu ya. Parah. Dan anehnya adalah kita tidak melihat itu sebagai suatu hal yang tidak wajar. Aku ngerasa bahwa itu wajar-wajar aja. Mungkin Mas pernah ada dalam satu kondisi yang mungkin seperti itu, nggak main layangan sih. Cuma kayak nggak nyadar kalau gue stres ya. Mungkin orang lain yang lebih tahu. Kayak gitulah. Biasanya orang yang saya kerjain lebih stres daripada saya tuh. Itu bahayanya Mas Dias. Makanya saya mau berteman aja ya sebenarnya. Iya, enggak. Siap. Saya datang kok, kalau diundang lagi saya datang. Saya datang, siap. Aduh. Tapi dari sebanyak korbannya yang ada katanya hamil itu nggak benar dong ya? Nggak benar, dan itu akhirnya bisa dibuktikan. Dan memang betul. Dan itu jalur pembuktian yang paling fair. Karena saya public figure dan saya juga harus ngasih. Sebenarnya tadi saya nggak mau, karena menurut saya kalau memang saya benar ya saya benar. Kalau saya salah saya salah. Tapi saya berpikir memang saya ada tanggung jawab sendiri kepada masyarakat, saya public figure. Dan kemudian adalah mengembalikan nama baik dari mama saya yang sudah saya rusak dengan adanya kondisi seperti itu. Cuman dilema saya saat itu adalah kalau saya pergi lebih jauh, saya akan ngancurin orang lain. Jujur Mas, saya bukan orang pribadi yang bisa ngerusak orang lain. Walaupun saya sudah tersakiti. Itu adalah hal yang paling saya benci dalam diri saya. Itu yang bikin saya jadi seorang yang temperamental. Karena setiap kali orang nyakitin saya, I cannot hurt them, but I hurt myself. Itu membuat aku jadi sosok yang menghukum diriku sendiri. Kenapa lu sebodoh itu sih? Gampang kok untuk keluar dari stres lu, kondisi lu. Lu bisa nyalain orang, nyakitin orang, atau lempar kesalahan itu ke orang lain. Kenapa harus ke diri lu? Gitu loh. Orang lain ngelakuin itu, kenapa lu harus berbeda? Kalau ditanya hal itu saya juga gak bisa jawab. Karena mungkin saya masih punya hati untuk melihat kehidupan yang saya jalanin bukan hanya serta-merta tentang masalah tujuan di duniawi. Tapi mungkin paling enggak saya bisa ngomong kepada pencipta saya. Pencipta. Iya, saya banyak salah, saya banyak dosa, Balis. Saya pernah ngelakuin hal kecil loh pakai hati saya Tuhan. Ya mungkin hal seperti itu yang masih saya jaga dalam diri saya. Kayak gitu sih. Jadi ngomongin pencipta sudah dapat Tuhan ya, sudah bisa merasakan kehadirannya? Ya, I don't know. Karena itu masalah akhirnya kan kembali kepada setiap orang ya. Kalau saya pribadi akhirnya ketika saya ngejalanin itu udah lagi bukan masalah saya benar atau saya salah, tapi apa output yang bisa saya kasih. Saya ngelihat dari buahnya aja. Karena ketika akhirnya saya menjadi pribadi yang ngerasa diri saya benar, saya ngerasa pada saat itu memang sebenarnya saya sudah salah. Karena nggak ada orang yang sangat benar, nggak ada. Benar sih benar, tapi sangat benar nggak ada. Karena hidup ini bisa benar, bisa salah. Disitulah saya mulai berdamai sama diri saya sendiri. Dan ketika kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, di situ kita mulai bisa merasakan bahwa pencipta kita ada. Kayaknya ngomongnya lebih spiritual banget ya. Mungkin saya lebih ke situ. Saya tidak terlalu religius. Soalnya saya nggak ahli masalah itu. Iya, aduh. Siap. Tapi inilah mulai dari basket, terus udah jadi bintang film, terus sekarang jadi pengusaha juga ya. Iya. Ada bikin apa? Rendang Minang atau? Ada gitu? Bikin kuliner. Ya, sportswear juga punya kan? Sportswear, iya sportswear juga ada. Production house juga. Ada production house. Waduh, banyak amat bisnisnya ya. Biar kelihatan bener aja hidup saya. Jadi ketika pencitraan masuk gitu. Bagus nih orang hebat. Iya. Tapi ngomongin masuk-masuk kan akhirnya dapat juga jodoh ya bulan November. Iya Mas. Selamat ya. Terima kasih. Akhirnya. Setelah 39 tahun. Akhirnya ada yang mau Mas. Saya ini bad boy banget. Kalau bisa dapat pasangan, mungkin pasangannya juga gak akan tahan ya. Karena kelakuan saya itu very abstrak ya. Tapi ternyata saya dapat pasangan yang sangat luar biasa. Saya sampai ngelihat pasangan saya as a gift from God. Karena jujur, saya pribadi adalah pribadi yang bad boy.
Saya punya masa muda yang cukup urakan, berliku-liku dan nakal. Tapi saya punya prinsip. Prinsip saya adalah kita boleh nakal di masa muda kita, tapi ketika kita sudah berumah tangga, lu harus menjadi seorang laki-laki. Laki-laki itu apa? Laki-laki itu orang bisa pegang komitmen. Laki-laki adalah orang yang bisa berkorban, mengorbankan bagian dari dirinya untuk diisi oleh orang lain. So akhirnya itu yang membuat saya akhirnya bisa ketemu dengan wanita yang sekarang saya nikahin. Dan saya bersyukurnya dimaui Mas. Karena jarang ada wanita yang bisa. Iya loh Mas, bener loh. Gak semua wanita kuat loh. Iya bener. Gitu. Jadi sudah dapat yang terbaik. Ya semoga. Sekarang ini saya melihatnya begitu dan kedepannya kita berproses. Karena buat saya nikah bukan masalah nyari kebahagiaan doang Mas. Nyari masalah sama hidup. Ya gitu. Iya Mas. Ini ada pengaruh lain nih kita ngobrol ya. Bisa diedit kok. Iya. Apa nama? Siap. Jadi sudah mendapatkan yang terbaik dari semua korban yang ada. Siap. Semuanya juga baik. Karena menurut aku sebenarnya kalau masalah pasangan itu cocok-cocokan. Karena kan kalau kita berpasangan berbeda dengan hanya kita berpacaran. Kita ada komitmen. Komitmen ini adalah suatu yang sakral karena kita berjanji di hadapan pencipta kita. Cuma tergantung orang melihat kesakralan itu. Karena orang punya perspektif sendiri untuk melihat hal itu. Dan saya jujur, senakal-nakalnya saya pengen masa tua saya bisa ngabdi. Ngabdi kepada pencipta saya supaya saya bisa ngejalanin proses pembersihan dari diri saya yang dulu gitu. Wah ini kayak kultum. Iya Mas. Sebenarnya saya udah pengen punya umat sebenarnya. Ada yang pengen jadi umat saya gak? Umatnya pebasket sombong. Gimana? Iya. Saya nyeramahin doi. Pulang kelar hidup gue. Bisa. Siap. Tapi aku dulu pernah lihat loh itu. Dulu kan pernah bawain acara ini ya, My Trip My Adventure itu ya. Betul. Iya, itu tahun berapa ya? Udah lama banget ya? Lama ya Mas ya. Waktu itu 13 kali ya? 2000 berapa ya? 2014-an saya mulai start. Sekitar 7 tahun 6 tahun 7 tahun. Udah kemana aja tuh sama itu apa? My Trip My Adventure. Dari Sabang sih sampai Merauke ya. Saya sudah pergi ke hampir 1000 tempat. Pulau itu tuh ada berapa ya? 17.000 ya. Saya 1000 lah. 1000 pulau lah ibaratnya. Iya, tapi nggak semua yang yang ditinggalin 17.000 ya mungkin. Iya, ada yang masih terbelakang. Kayak di Papua tuh kita sampai masuk ke daerah orang-orangnya tuh masih tidak beradab, yang masih belum kenal teknologi, yang masih hobinya makan orang Mas. Hah? Iya, ada Mas. Masih ada. Cuman tidak banyak kayak dulu. Sekarang sudah mulai diedukasi. Pemerintah Papua juga sudah mulai memberikan pengarahan bahwa makan orang itu tidak baik. Paling nggak dimasak dulu lah gitu. Saya masih bingung. Iya. Kayak pengarahan makan orang itu tidak baik itu dia kayak orangnya lagi ngeliatin gini. Makan orang itu tidak baik, Pak. Sembari mikir, dagingnya enak. Gitu. Jadi udah ngalamin banyak perjalanan. Hampir lebih dari 10 kali hampir mati. Gara-gara perjalanan itu ya iyalah Mas, wajar. Kita berada di alam. Di sini kita mungkin adalah orang yang dipandang orang lain. Kita mungkin ditempatkan di tempat yang spesial. Apabila kita punya posisi, power dan status. Tapi kalau di alam, we are no one, nobody. Kita bukan siapa-siapa di alam itu. Hampir matinya kenapa? Gara-gara kapal atau gara-gara? Kapal kebalik Mas. Oh iya? Tengah malam disikat ombak tinggi 2 meter. Angin kencang. Mau lari kemana kita Mas? Lari kemana coba tuh? Iya, sampai saya bingungnya udah kayak, wah kayaknya mati tapi nggak jadi mati. Terus pernah juga main kayak semacam mainan water sport, tapi mainnya ekstrim, ceritanya di bendungan. Bendungan atasnya dibuka Mas. Kita nggak tahu. Disikat sampai ke air terjun saya. Itu tim SAR kejar-kejaran pakai kanong. Udah ada tim SAR segala? Saya udah kegulung-gulung dalam ombak Mas. Iya, saya tuh udah ngikutin air udah gini terus kegulung masuk ke dalam. Gitu. Udah kayak film Mas, kayak film. Terus pernah naik motor trail di jalanan yang mungkin cuma segini nih Mas. Saya juga bingung produsernya MTMA itu ya. Masuk jatuh ke jurang Mas.
Binatang liar jangan tanya lah, harimau, ular biasa itu udah jadi temen itu. Kalau lagi lewat harimau guys, harimau. Kalau dulu kan kita ketemu harimau gitu, udah saking seringnya harimau, kejar. Itu mau instastory juga udah males ya, udah keseringan. Iya udah keseringan. Belum makhluk gaib. Ada juga? Banyak. Namanya kita bermain di Indonesia, mistisnya juga masih kurang. Pernah ketemu? Mas, nggak usah dibahas di sini. Ini kan acaranya nggak masuk ya. Di sini juga ngomongin macam-macam, dunia politik sampai dunia gaib juga kita omongin. Masuk di sini ya. Pantes ini yang depan gaib-gaib. Ada penontonnya, ada suara tapi nggak ada orang ya. Apa? Kuntilanak, genderuwo, pocong? Lengkap lah. Lengkap semua? Iya, sampai ratu-ratunya. Oh iya? Iya. Sampai ratu. Salah lihat kali nggak? Bener? Bisa kita bilang salah lihat aja. Lebih aman begitu. Gitu. Tapi kan gini, ini udah ngelihat pulau Indonesia lebih dari 1000. Iya. Termasuk isi-isinya, termasuk makhluk gaibnya. Iya. Keberagaman seperti apa sih yang dilihat Mas Denny tentang Indonesia? Sebenarnya Indonesia itu emang kalau aku lihat dari geografisnya, dari kulturnya, dari adatnya, dari budayanya. Tidak ada satu negara pun yang bisa menyamai Indonesia dalam kelebihan hal itu. Karena Indonesia itu sangat besar, sangat luas, sangat kaya. Saking sangat luas, sangat besar, sangat kayanya, saya percaya banget pemerintahan luar didatangkan ke sini belum tentu dia bisa ngatur Indonesia. Karena Indonesia is very complicated dengan semua hal itu. Itulah power yang juga bisa menjadi kelemahan daripada Indonesia. Sangat mudah ketika ada musuh dari luar. Karena bisa sangat gampang untuk bersatu dengan kulturnya, tapi sangat rapuh di dalam ketika musuh itu datang dari dalam. So akhirnya saya melihat bahwa ternyata kekuatan yang masih mempertahankan dari luar yang kita mungkin tidak lihat di luar pemerintahan adalah ketua adat. Ketua adat pegang peranan penting di Indonesia karena mereka adalah orang-orang yang membawa warisan dari leluhur dengan hikmatnya, dengan wisdomnya, dan saya lihat anak-anak sekarang tidak melihat itu lagi gitu loh. Jadi waktu pas muter-muter tuh ketemu juga ketua adat ya? Semua tuh, dan mereka memang sangat influential gitu. Sangat dihormati. Sangat dihormati ya? Karena mereka pantas dihormati. Itu jadi akhirnya aku melihat Indonesia itu berdiri dari warisan leluhur, amanahnya itu. Yang kemudian aku melihat bahwa amanah itu kemudian sekarang udah tidak menjadi suatu hal yang penting lagi di era teknologi, digital dan segala macam. Mungkin one day aku akan bring back that. Mungkin bikin satu vlog tersendiri bertemu dengan kepala-kepala adat ya. Akan sangat menyenangkan untuk mendengarkan cerita-cerita warisan dari leluhur kita, bagaimana Indonesia itu ada, dan kita sebagai sekarang yang generasi berikutnya bagaimana kita menjaga persatuan itu. Karena untuk bikin Indonesia bersatu itu susahnya minta ampun Mas. Karena keberagamannya ini. Jadi artinya untuk membangun Indonesia perlu adanya peran ketua adat ya? Betul. Begitu ya? Betul, ketua adat, pemerintah saling merangkul. Karena kalau tidak seperti itu, saya pikir Indonesia tidak akan bisa berjalan beriringan. Akan sangat sulit. Mungkin itu salah satu gerakan yang dilakukan oleh almarhum Presiden Soekarno saat itu. Saya cukup pintar ya kalau bicara politik. Tangan saya langsung naik ke atas. Dari spiritualisme langsung sekarang. Spiritual kemana-mana Mas. Founding father gitu kan. Mas ada posisi berikutnya buat. Soalnya kalau jadi tim sukses ya. Siap Mas. Jadi memang sudah kemana-mana. Kayaknya emang Mas Denny lebih banyak ke daerah-daerah yang sudah dikunjungi daripada saya. Saya aja belum nyampe 1000 kali, masih bisa dihitung pakai tangan nih. Iya. Jadi kayaknya untuk menanyakan mengenai keberagaman Indonesia emang lebih tepat untuk menanyakannya ke Bung Denny Sumargo. Terima kasih. Seru sih Mas, seru banget. Mana yang paling berkesan kira-kira dari seluruh Indonesia yang pernah didatengin? Saya tidak bisa mengambil quotation bahwa mana yang paling berkesan. Karena buat saya setiap tempat have a moment. Karena akhirnya pergi ke satu tempat itu udah bukan bicara lagi tentang masalah indahnya. Yang mana lebih indah. Tapi buat saya udah sampai di fase yang mana semua tempat itu punya momen. Karena sebenarnya hidup itu gitu Mas. Kita ngejalanin, kita pergi ke tempat ini. Tempat indah itu bonus. But the journey itself, that is the key. Prosesnya sampai di sana. Terus kita ngelihat apa yang kita bawa pulang. Setelah pulang dari sana kita bertemu dengan siapa, apa yang kita pelajari, itu yang buat saya memorable aja. Indonesia, kesan yang kita bawa ulang ya. Yes. Makanya saya sempat berpikir dulu ketika saya belajar waktu sekolah, kenapa sih para pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan itu rela mati untuk Indonesia? What do you get?
money, they don't get money. Apakah mereka berpikir bahwa foto mereka akan dipajang sekarang? Saya pikir nggak akan sampai sejauh itu. Tapi ternyata karena pengetahuan dan pengenalan mereka dari momen dan rasa, bagaimana Indonesia itu begitu luar biasa yang membuat mereka berani untuk mati, untuk membela negara ini, untuk mempersatukan negara ini. Dan kalau saya ngomong seperti ini udah terlalu muluk untuk era sekarang. Orang akan ngelihat apa sih, gue nggak ngerti maksud lu. Yuk kita ngomongin gosip aja. Tapi kita bisa ada di sini ya karena legacy itu sih Mas. Iya. Tapi memang ngomongin untuk apa membangun Indonesia, kelihatannya Anda pun juga membangun Indonesia dari basket. Ini terus terang orang ngelihat basket lagi karena seorang Denny Sumargo, termasuk saya loh. Serius? Iya, aku jadi ngelihat basket gara-gara Denny Sumargo, jadi ya lihat-lihat lagi lah, apalagi dengan teknik shot-shotnya itu loh yang dari jauh, yang macam-macam gitu. Itu pakai hodam Mas. Orang tuh masih sering banget bingung kayak itu editan ya, tapi kok sering banget masuk. Pakai jin kayaknya, pakai jin. Thank you. Padahal aku taunya basket tuh cuma Michael Jordan dari dulu nyampe sekarang gitu. Iya, saya juga taunya itu. Tapi ketika ya kalau Binaraga kita ngomongin Aderai, kalau podcast nih si Bung Dedi. Betul. Kalau ngomongin basket ya Denny Sumargo gitu kan. Jadi Indonesianya lah gitu kan. Makasih Mas. Jadi kontribusinya udah menurut aku udah banyak sekali loh untuk Indonesia melalui basket. Makasih Mas. Gak usah dipuji lebih lanjut. Karena tambah sombong. Lumayan lah. Tapi udah main basket sama siapa aja? Katanya Sandi Uno juga udah. Mas Sandi udah. Mas Sandi kan biasa. Mas Sandi jago beneran gak sih sebenarnya? Sebenarnya dia jago. Lebih jago dari gua ya? Pasti. saya orang straight to the point Mas ya. Daripada saya ngomongin di belakang kan gak bagus ya. Karena Mas Sandi itu sebenarnya kan dulu dia adalah olahragawan basket yang pengen jadi pemain pro. Kalau Mas sendiri kan kagak kan, yang beda jalurnya. Jadi dia emang sendirinya dari dulu emang gemar basket dan di kalangan angkatan dia termasuk jago. Cuma sayang dia ketemu pebasket sombong. Begitu ya. Ini agak sulit Bu. Ya kan? Sulit. Sama aja saya ketemu dia di dalam bisnis gitu kan. Itu akan seperti ya anak kecil gitu saya gitu. Dan saya sangat terinspirasi lah. Maksudnya orang-orang seperti Mas Sandi yang mau meluangkan sedikit waktunya untuk masuk ke YouTube saya bermain basket. Itu seperti memberikan image kepada setiap orang bahwa siapapun lu tetap masih bisa berkolaborasi dengan siapapun itu. Karena akhirnya dia bisa ngasih lihat bahwa jangan kaku. Jangan terlalu kaku, kita bisa kemana-mana. Dan saya kagetnya setelah itu dia menjadi menteri ya. Iya, itu setelah ketemu pebasket sombong. Jadi berkahnya gitu. Enggak. Setelah ketemu aja. Enggak ada urusannya sama berkah saya itu. Emang udah jalannya Mas Sandi ke sana. Potensinya dia udah. Tapi ngomongin jalan ke depan, kalau masa depan basket di Indonesia gimana? Misalnya nih ada, anakku juga suka basket. Gampang gak sih jadi atlet basket dan untuk menjadi seorang yang sukses di basketball gitu? Waduh, mau yang jawaban yang benar dong. Yang benar apa yang jujur? Sebenarnya kalau jadi pebasket itu, ini jujurnya ya. Jangan terlalu memikirkan masalah berapa banyak yang kita bisa dapat. Tapi basket itu adalah pembuka jalan. Karena dari basket itu kita bertemu dengan banyak orang. Saya kalau nggak dari basket mungkin nggak punya kesempatan ketemu dengan Mas Dias. Waduh, bisa aja. Betul. Saya kalau nggak basket nggak mungkin punya kesempatan untuk bisa bermain basket bersama Mas Sandiaga Uno dan ketemu dengan orang-orang lain. Jadi dulu ketika saya bermain basket, saya tidak melihat basket itu menjadi sebuah produk di mana inilah tempat saya dan inilah saya, tapi inilah kesempatan saya. Jadi basket kesempatan. Saya bermain basket karena saya suka. Kalau secara penghasilan Mas, saya tuh dulu main basket tuh gaji pertama saya cuma 250.000, saya nggak tahu sekarang berapa. Jadi apa yang kita harapin dari penghasilan kita dapat dari basket itu bisa mengecewakan kita. Tapi kalau kita main dari hati dan memang kita main untuk masa muda kita pengen punya satu titik di mana kita berproses, itu bagus banget karena dia membuka jalan. Jadi semacam batu loncatan, dari basket kita bisa ke sini, bisa ke sana. Tapi banyak kan aku lihat orang-orang yang masuk di basket terkunci dengan pemikiran di mana basket adalah segala-galanya, sampai mereka tidak berpikir bahwa one day mereka tidak akan terus-terusan bermain basket. Mereka harus menjadi satu pribadi yang lain atau satu karakter yang lain atau profesi yang lain. Mereka tidak mempersiapkan hal itu, Mas. Dan saya sangat menyayangkan akhirnya terpojok dengan usia
kondisi dan waktu. Setelah retire, akhirnya bingung mesti start dari mana. Itu yang saya sayangkan. Karena menurut saya basket is amazing sport. Ketika kita bisa memberikan sesuatu untuk negara ini, ketika dia bisa kasih sesuatu yang terbaik untuk masa-masa muda kita. Tapi jangan pernah berharap bahwa apa yang kita berikan nanti akan kembali ke kita seperti apa yang kita harapkan. Karena menurut aku itu akan sangat mengecewakan. Gitu. Jadi saran aku, lakukanlah itu dari hatimu, have fun, jangan terbebani. Kalau memang itu jalanmu, itu akan jadi jalanmu. Ketika kamu akan menjadi sesuatu di sana, kau akan menjadi sesuatu. Karena basket mengajarkan lebih daripada basket tidak hanya memberikan masalah uang, prestasi, tapi mengajarkan kita about attitude, disiplin, how to communicate, bagaimana beradaptasi dengan pressure, bagaimana menjalankan komunikasi dari pelatih, human development. Dan bisa berkontribusi untuk bangsa. Itu kepuasan tersendiri ya. Itu bonusnya. Bonus dari Pak Presiden kalau pas SEA Games ya kan. Lumayan kalau Pak Jokowi ya. Kalau sebelumnya agak kurang gitu. Mohon maaf. Bukan gak suka ya, agak kurang. Ya. Itu boleh jadi highlight itu. Boleh, itu aja. Siap. Udah selesai kalau gitu selesai, kita podcast. Siap. Ya. Jadi dari basket bisa juga menjadi jalan untuk memberikan kontribusi untuk bangsa. Dan membuka jalan untuk kerjaan yang lain. Dan bisa dapat cewek juga gak dari basket? Oh, itu harus, Pak. Itu Bapak gak usah pertanyakan. Iya. Oke. Tapi ngomongin basket, aku mau ngulik-ngulik sedikit nih masalah IG-nya Mas Denny ini tentang basket. Coba kasih lihat. Oh iya. Coba nih, lihat nih. Lakers 2020 NBA Champions. Jadi ini. Wah, coba lagi satu lagi yang namanya. Jadi Andovi lagi ngeramal kalau bolanya masuk, Lakers akan juara tahun ini. Oh, gitu. Dan benar. Dan bolanya masuk dan Lakers juara. Oh. Ceritanya. Coba nih satu lagi. Ini yang paling aneh nih. Tuh, jauh banget. Iya, Mas. Tuh. Jauh banget. Saya aja bingung, Mas. Iya, ini jauh banget. Latihan berapa lama ini? Kayak gini latihannya berapa lama? Ini saya nggak latihan, saya emang langsung nyoba aja. Ini saya cobainnya pengulangan ada sekitar 15 kali, Mas. 15 kali untuk orang sejago saya ya. Oh gitu. Jadi kalau kalian belum sejago itu ya tahu diri ya. Tapi tadi aku udah nyoba di depan tuh, bangsa 2 meter ya 30 kali gak ada yang masuk loh. Memang ternyata basket tidak semudah yang kita lihat. Nanti kita ajarin. Saya punya waktu, Mas. Yang penting ininya pas. Oke, lanjut coba lihat. Ada apa nih? Kalau kamu cari yang ganteng, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang bisa menyembuhkan kamu, aku puntur. Mantap. Belajar garing dari mana nih, Bro? Ini teman-teman saya emang semuanya garing, Mas. Tapi yang nonton lebih garing lagi 2 juta, Mas. Wah, cuman kayak gitu doang. Gak punya kerjaan mereka. Cuman ngomongin aku punktur aja 2 juta ya? Iya, yang komen 1000. Kayak manusia gak punya kerja memang. Kok bisa dapat ide yang garing gitu gimana tuh? Gak tahu, kadang-kadang lagi bosan aja. Terus kayak pengen untuk ngehibur orang lain supaya orang lain gak sebosan saya. Jadi sebenarnya semua yang saya lakuin itu adalah untuk ngibur orang karena saya lagi dalam kondisi yang bosen. Saya pengen orang lain nggak ngalamin yang saya alamin gitu, hiburan gitu. Jadi nggak bosen. Lucu juga sih jadi ikutan nge-like lah. Iya. Coba lagi lihat kita kulik lagi yang lain. Bukan orang sembarangan. Ini 5 potret Olivia Alan, istri Denny Sumargo, seorang dirut. Iya. Bener dirut ya? Iya katanya. Saya juga gak pernah ke kantornya soalnya, Mas. Jangan jadi dibohongin lagi istri. Iya, kayaknya dia bohong gitu. Tapi dia berangkat kerja pagi pulang sore sih kayak beneran. Kayak beneran ya. Udah lah, Mas ya. Bohongin. Dirut PT Denny Sumargo ya. Amin. Iya. Gimana sekarang jadi seorang suami? Aneh sih, Mas. Pakai cincin mulu ya. Gitu ya. Iya. Itu satu. Terus kedua, ada ketika ngelakuin sesuatu kayak ada yang gua nggak boleh deh kayak gini, harus ada orang lain gitu, ada pasangan gitu. Terus lebih mikir berkali-kali ya karena udah punya pasangan gitu. Itu sih hal-hal baru yang saya rasakan belakang waktu ini. Terus
mikirin perasaan orang di samping yang biasanya saya egois. Masih gitu. Iya, saya kan egois, Mas. Saya perasaan saya sendiri saya nggak pikirin. Tapi ya mikirin perasaan dia itu suatu hal yang ya lumayan. Tapi gimana nikah di masa pandemi gini? Ya hemat, Mas. Hemat ya. Budgetnya nggak gede kan. Tamu cuma 30 kemarin dan kita ngikutin prosedur, protokol kesehatan. Betul, protokol kesehatan kita ikutin karena nggak mau sampai akhirnya pernikahannya menjadi negatif ya. Terus emang aku diem, aku nggak ada announcement sama sekali sampai di hari hanya baru aku live-in. Itu di Jakarta atau di Bandung, Mas? Oh, di Bandung ya. Jadi orang nggak menduga sama sekali, tiba-tiba aku nikah gitu. Jadi aku cuma kayak lagi jalan-jalan, Instastory, orang kan kayak, Mas Denny lagi nyariin tempat. Bagus gak nih guys buat tempat nikah gitu. 20 menit kemudian saya live, saya nikah. Iya. Wah, kita di prank. Tapi rencana udah lama kan? Bukan 20 menit yang lalu kan? 20 menit yang lalu. Rencana pernikahannya udah lama. Ngepranknya ya. Saat itu. Coba lihat lagi nih. Kocak. Denny Sumargo pura-pura mati saat ketahuan istri habiskan 10 juta buat beli ikan cupang. Waduh. Ini cupang untuk apaan sih? Jadi ceritanya waktu itu saya lagi nganggur. Teman saya pengusaha pedagang cupang yang udah gede, dia ngasih saya cupang. Terus suruh follow account-nya. Malam-malam saya ikutin lelang. Saya bilang, lelang apa ini? Saya kejebak dalam lelang itu karena ada satu ikan yang saya suka. Karena cupang dulu sama sekarang yang beda sih, Mas. Zaman dulu kan kita cupang aduan ya. Kalau sekarang tuh cantik-cantik banget, parah. Yang harganya juga gila-gila. Harga berapa sih satu cupang tuh? Itu di kisaran 100.000 sampai puluhan juta. Ada yang puluhan juta ya? Ada, Mas. Iya, akhirnya saya ikutan ngebit ya, karena lelang ya. Ngebit, saya terperangkap di dalam bit yang saya lawan Sultan. Nggak mau kalah juga kita kan, ngebit last sniper kan ada sniper. Sebelum di close, saya tembak 10 juta. Menang. Di situ kelar hidup saya kan, Pak. Kamu beli cupang 10 juta, saya pura-pura mati. Tapi emang bener loh. Ini gara-gara cupang tadi aku lihat-lihat. Indonesia ternyata penghasil cupang terbesar di dunia setelah Thailand. Oh really? Iya. Dan kalau dari segi spesies itu lebih banyak daripada Thailand. Jadi sebenarnya dengan adanya Denny Sumargo melelang cupang membuat orang nge-search di Google tentang cupang. Betul. Dan ternyata apa yang kamu lakukan tuh punya impact sama orang loh. Baik dan buruknya juga loh. Iya, pastilah. Dan sekarang ini aku ikut membantu. Jadi aku bikin satu account sendiri. Jadi aku lelang di situ. Jadi banyak banget yang nge-DM di account itu. Sekarang kan kondisi pandemik susah, Mas. Itu kayak kemarin ada yang istrinya sesak napas. Dia udah gak punya duit. Dia akhirnya datang ke rumah, Mas. Ngasih bukti bahwa dia jujur. Dia ngasih lihat foto-foto dia punya ikan mati semua. Dia gak ada duit. Dia jual. Ini cupang kesayangan gue, Mas. Udah hati gue drama macam apa lagi sih dia. Coba saya ini juara, Mas. Saya buat obat istri. Itu saya beli, Mas. Jadi saya akhirnya beli dari orang-orang susah itu, dari pedagang-pedagang kecil itu. Kemudian saya lelang. Setelah saya lelang, uang hasil untungnya saya donasikan. Donasikannya ke beberapa yayasan panti asuhan, masuk kemarin ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan ya. Sama Sulawesi Barat, ke panti yang anak-anak bayi yang nggak punya susu. Jadi total hampir 100 juta, Mas, dari cupang itu. Jadi ternyata cupang itu bisa nolong orang lain. Bukan hanya satu orang, tapi orang yang di bawah dan orang yang di atas gitu. Ini cuma gara-gara cupang aja bisa punya ide sampai nolong orang gitu ya. Iya. Bisa sampai ke sana gitu loh. Dan lelangan saya termasuk lelangan yang diminati karena ada berbau donasi. Dan ikan saya emang sombong-sombong. Makanya namanya cupang sombong. Iya, saya pernah taruh ikan saya nggak di-bid dalam tempo berapa detik, saya angkat ikan. Cari tempat lain. Di sini hanya yang sombong-sombong aja yang nge-bid. Asik. Aduh. Tapi ini loh, hebat loh. Aku salut lah sama Bung Denny Sumargo ini yang bisa menggunakan apapun yang dia bisa untuk menolong orang lain ini loh. Yang dalam hal ini hanya seekor atau beberapa ekor cupang aja bisa jadi sesuatu gitu ya. Iya, karena kalau kita udah niat sebenarnya dari kita, pasti kan akan dibukakan jalannya sama Tuhan. Dan menurut saya pribadi,
manusia yang paling berarti adalah manusia yang bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Dan kebaikan itu sebenarnya tergantung dari niat kita membawa kemana. Karena kayak sesuatu yang kecil kayak cupang. Cupang itu bisa ngasih 100 juta donasi. Siapa yang pernah berpikir sampai sejauh itu? Wow. Bukan saya. Bapak kan jalurnya beda Pak ya. Bapak jalurnya beda. Gitu. Coba kita lihat lagi slide berikutnya ada apa nih? Perjalanan spiritual Denny Sumargo. Salat hingga ibadah di kelenteng. Coba lanjut lagi apa lagi? Setiap malam dia rutin membaca Al-Quran dan Alkitab. Ini sebenarnya agamanya apa sih? Ya itu banyak pertanyaan orang itu. Sebenarnya saya ini bukan penganut agama sebenarnya. Saya penganut Tuhan Yang Maha Esa. Tapi lebih tepatnya kalau ditanya di KTP saya Kristen Mas ya. Gitu ya. Harus ya karena kan mengikuti. Dan saya pribadi adalah orang yang mencintai semua agama. Karena basicnya bapak saya seorang Islam. Keluarga keturunan saya banyak Islam yang kuat. Mama saya Kristen, kakek saya orang Chinese. Dan saya mencintai itu semua karena saya datang dari sana. Nggak mungkin dong Mas saya pisahin itu semua. Saya pisahin, saya buka darah Islam saya. Nggak mungkin lah Mas. Tapi bagusnya sudah mempelajari beberapa agama berarti. Betul, karena saya mempelajari itu. Karena tidak kenal maka kata sayang. Jadi saya pelajari karena saya mencintai Islam itu. Karena di dalam Islam mengajarkan kebaikan. Kalau kita mau melihat hal yang buruk di dalam Islam, di dalam Kristen pun kita bisa lihat. So tergantung dari bagaimana kita melihat. Karena kalau ketika kotor matamu, ketika buruk matamu, segala sesuatu yang kau lihat akan buruk. Tapi ketika baik hatimu, baik matamu, kau akan melihat segala sesuatu yang baik. Saya expect to you. Ini kayak dengerin ceramah jam 4 pagi gitu ya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tapi hebat, ini ternyata kayak kita kulik-kulik banyak banget sisi positifnya dari Denny Sumargo. Tapi kalau positif doang nggak seru, cari dulu nih jelek-jelek dulu. Banyak Mas, banyak. Coba lagi lihat deh. Denny Sumargo ungkap alasan tinggal di indekos ukuran 4x4. Ini beneran nih? Iya, saya dari dulu hampir 10 tahun. Saya tinggal di kos-kosan dan orang tuh mempertanyakan ini artis apa bukan, punya duit apa enggak. Sampai saya akhirnya menjadi omongan ketika saya mau nikah dulu. Dibilang banyak utang, dibilang gak punya uang. Karena mungkin kok tinggal di kos-kosan 4x4 sih gitu loh. Padahal aset saya banyak Mas, cuma saya takut pajak aja gitu. Iya. Jadi saya emang suka di tempat. Jadi saya suka kesederhanaan sih Mas. Cuma kan saya nggak mungkin membawa istri saya di situ karena kita punya ruang yang lebih. Makanya akhirnya ketika menikah salah satu aset itu akhirnya kita pakai gitu. Iya. Sisi sederhana dari seorang Denny Sumargo. Kasur masih positif terus. Jelek lah. Coba lagi. Itu kurang jelek ya? Kurang jelek ya? Saya pernah mukul guru saya Pak. Oh gitu ya? Gara-gara saya tidur diketok kepala saya. Saya gitu? baru saya tonjok. Lu guru saya. Salah tonjok. Waktu apa? SMA? SD? Apa? SMP Mas. Badung banget parah. Nah ini kan nih semua prestasi nih. Masuk tim nasional, IBL, Satria Muda, langsung. Wah, tapi sayangnya nggak terpilih untuk SEA Games ya? Terpilih. Kenapa? Tapi yang di 2007 saya nggak kepilih. Waktu itu berselisih paham sama coachnya. Tapi sebelum-sebelumnya kepilih. Jadi emang ternyata attitude itu sangat diutamakan ya di dunia sportivitas. Attitude. Waktu itu berselisih ya, susah lah. Dia pelatih timnasnya. Saya berselisih sama dia itu samanya cari perkara ya kan. Gitu. Tapi saya cari kok perkara itu. Gitu ya. Ya nggak ada masalah. Sampai hari ini saya tidak menyesal berselisih dengan dia. Masih ada dia ya? Masih ada. Saya ngomong di semua tempat. Karena saya pribadi, saya tidak mendapatkan timnas saat itu. Tapi hati saya menang. Dia tidak bisa mendapatkan hati saya. You cannot. Anjay. Tapi sekarang jadi lebih sukses daripada. Dia lebih sukses sebenarnya. Cuma exposure-nya ke saya. Iya. Tapi saya tidak pernah berpikir yang buruk tentang dia. Bahkan masih ketemu, berteman. Cuma sebatas itu aja. Tapi katanya sebenarnya itu. Gak katanya selesai dari basket pensiun dini karena jenuh. Iya. Jadi entertainer gak jenuh sekarang? Oh sempat jenuh. Sempat jenuh juga? Sempat jenuh. Gak pensiun tapi? Mau pensiun. Cuma gak ada duit. Lanjut.
Ntar habis podcast ini boleh pensiun. Siap. Janganlah Mas, baru nikah. BU. Kan istri udah dirut. Oh nggak bisa, laki-laki yang membiayai istri. Oh gitu. Bayangkan Mas, sampai hari ini saya tidak memegang sepeser pun uang. Karena semua uang saya berikan kepada istri saya, aset saya berikan kepada istri saya. Wah. Supaya terlihat seperti laki-laki yang baik. Catat. Bener kok Mas. Iya, pokoknya kalau cerai saya bangkrut ya Mas. Makanya saya nggak boleh bercerai Mas. Gak boleh bercerai ya gini ya. Bangkrut Mas. Gitu. Coba lanjut, apa lagi? Nah, ini slide terakhir nih. Aja. Walaupun bingung pilih capres 01, 02, iya. Jangan golput. Jadi artinya tidak ada keberpihakan, tapi kelihatannya ini masih peduli sama demokrasi di Indonesia nih. Gimana, Bung Denny? Sebenarnya kenapa begini. Bilang gini? Iya, dulu saya lihat kan banyak yang golput karena orang-orang tuh bingung ya saat itu 01 sama 02 karena perselisihannya kuat banget. Udah gitu agama juga masuk, isu rasisme juga masuk. Jujur Mas, saya itu orang yang suka nonton banget politik loh Mas. Banyak yang nggak tahu. Hampir setiap malam tanya istri saya. Tapi nggak pernah mau masuk politik? Tidak pernah mau masuk. Saya pernah ditawari untuk jadi wakil wali kota oleh salah satu partai. Karena mungkin ada embel-embel public figure-nya akan lebih mudah. Saya bilang saya tidak tertarik, mohon maaf. Karena menurut saya politik is something different. Politik adalah seorang yang siap untuk mendedikasikan hidup dia untuk negara ini. Tapi kalau kita datang ke sana hanya berpikir tentang tujuan kita yang secara emosional, I think politik akan merusak negara ini gitu. Dan saya pribadi adalah orang yang mensupport sistemnya aja. Sebagai public figure, saya influencer, as an actor, saya cuma bisa memberikan dukungan, spirit, moral untuk setiap orang melalui hal-hal seperti inilah. Ketika ada kampanye, jangan golput. Terus ketika ada kerusuhan, come on. Kayak kemarin waktu Omnibus Law, kerusuhan terjadi, mahasiswanya terluka, polisinya terluka, siapa yang menang bro? Jadi ya paling saya cuma bisa support di sisi itu supaya paling enggak influencer ada faedahnya dikit sih sebenarnya. Tapi kalau untuk terjun langsung, saya yakin musuh saya akan banyak. Tapi what you have done is more than enough ya. Ya, we work as a team. That is the most important thing. Tapi kalau mau masuk politik ada partai yang bagus loh, namanya PKPI. Saya tahu itu ketuanya siapa. Mungkin saya habis ini akan ngobrol-ngobrol dengan ketuanya. Ada posisi. Siap. Ini mulai berbahaya Pak. Coba diganti topiknya Pak. Iya. Tapi ini loh, kita sudah mengupas tuntas mengenai Bung Denny Sumargo dan kita juga tadi dengar mengenai film baru, film udah selesai, hanya mau tayang kapan? Jadi sebenarnya rencananya tahun ini, cuman COVID pandemic situation ini masih belum beres. Jadi kita belum tahu nih akhirnya akan tayang di bioskop atau di OTT kan, kayak Netflix atau segalanya. Jadi kemarin ada Yowis Band terakhir final. Yang ketiga. Terus ada Miracle in Cell Number 7. Film Korea itu ya. Betul. Yang diadaptasi beberapa negara. Dan yang terbaru adalah Perfect Strangers. Jadi Perfect Strangers itu film yang diadaptasi beberapa negara juga. Tapi sekarang kondisi kayak gini kita serba salah tuh. Jadi ada 3 film yang udah selesai syuting tapi belum tayang. Iya. Susah sekarang ini. Jadi ya we'll see. Yang penting sih sekarang adalah bagaimana bertahan di kondisi seperti ini. Jadi buat saya pribadi dengan susahnya segala sesuatu, saya cuma pengen menginfluence setiap orang. Please remember, kesusahan lu ada orang yang lebih susah. When you help one people will help others. Negara ini akan baik-baik aja. Satu tangan menolong satu, yang satu menolong yang lain, akan lebih banyak lagi tangan yang saling menolong. So mungkin kita harus coba melakukan itu karena saya percaya ketika kita memberi dalam kondisi sulit, maka semua tidak akan pernah berakhir dengan kesedihan. Karena siapa memberi tidak pernah berkekurangan, bukan? Ini kayaknya ada yang salah nih. Ini kayak susah keluar dari kata-kata seorang pembasket sombong. Iya. Kata-katanya terlalu positif. Positif. Karena saya lagi tidak berseragam. Coba ketemu saya di lapangan. Gitu ya? Saya trash talk, Mas Dias. Aduh, Bung Denny Sumargo. Tapi aku malam ini senang banget atas kehadirannya. Makasih Mas. Terima kasih sekali. Ini banyak hal positif yang kita telah kulik mengenai Bung Denny Sumargo.
ini berasal dari keluarga yang sedikit broken home mungkin dulu ya. Broken home ya. Gak apa-apa. Tapi ternyata sekarang menjadi orang yang sukses dan mulai bisa memperkuat timnas, bisa jadi pemain film, bisa punya podcast sendiri sekarang, jadi influencer yang top, dan membuat orang seperti saya paling tidak bisa melihat lagi mengenai basketball di Indonesia dan industri percupangan di Indonesia karena beliau ini. Jangan boleh percupangan. Jadi apapun yang beliau lakukan itu mempunyai impact yang besar juga gitu. Betul. Itu yang perlu disadari oleh semua public figure. Baik dan buruknya pasti ada impactnya. Jangan cuma memikirkan diri sendiri. Jangan cuma memikirkan diri sendiri. Oke, terima kasih sekali Bung Denny. Mungkin ada pesan terakhir dari para pendengar. Ya, bertahanlah di kondisi yang susah ini. Well, saya yakin lah semua ini akan baik-baik saja. Just a matter of time. Dan buat semua anak-anak muda di luar sana yang punya problem dengan being a broken home kids atau keluarganya tidak seperti apa yang mereka harapkan, itu bukan jadi alasan buat kalian untuk meratapi hidup kalian dan menjadikan itu sebagai motivasi bahwa gue tidak akan bisa jadi lebih baik. Kalian bisa menjadi lebih baik dengan hal itu. Karena ketika orang seperti kalian dengan background seperti itu bisa hidup dengan nilai budi yang luhur, memberikan kebaikan, menjadi seorang yang punya jalan prestasi, karir yang baik, kalian akan mengalahkan orang-orang yang mungkin punya uang, yang mungkin startnya lebih baik dari kalian. So that is your value. Wah, kata-kata mutiara dari Bung Denny Sumargo, pebasket sombong, pelelang cupang, pemain film. Yang pelelang cupangnya nggak enak Pak, nggak usah dibawa lah. Buat donasi Om. Oke, sekali lagi thank you so much bro. Makasih banget. Terima kasih banyak. Dan teman-teman semua, begitulah perbincangan kita malam ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.